Feng Tianxing memandangi mayat di tanah, dan ekspresi wajahnya berubah. Setan-setan ini digunakan olehnya untuk memverifikasi kemanjuran pil obat, tetapi dia tidak menyangka bahwa tidak ada yang selamat sampai sekarang. Tidak hanya satu tembakan mati, tetapi metodenya juga sangat halus. Di antara mayat yang tersisa, tidak ada jejak ramuan obat yang bekerja dimanapun. Mayat iblis ini tidak lengkap, dan tidak sulit untuk menebak bahwa seseorang telah mencuri benda-benda ini. Luo Wu, pergi ke desa terdekat untuk melihat apakah ada iblis yang masih hidup. Hati-hati, mungkin ada ahlinya. Luo Wu hanya ingin pergi, tetapi berhenti dengan cepat. Tuan Feng, kamu sekarang meridian Feng Tianxing rusak. Untuk iblis, kekuatan dan kecepatan berkurang, yang setara dengan dampak dari semua kekuatan. Sekarang Feng Tianxing tidak memiliki modal untuk sepenuhnya melawan ras iblis. Luo Wu ingin mengikuti perintah, tetapi bagaimanapun juga, keselamatan Feng Tianxing adalah yang utama. Feng Tianxing meliriknya. Apa yang kamu khawatirkan? Kembalilah lebih awal. Feng Tianxing sendiri bebas dan mudah, dan dia tidak peduli sama sekali. Masalah besarnya adalah menelan pil obat lagi. Dengan pengalaman terakhir kali, Feng Tianxing sekarang memiliki ide yang bagus. Memaksa diri sendiri untuk memiliki kekuatan tempur masih dalam lingkup kemampuan. Mengikuti kata-kata Feng Tianxing, Luo Wu pergi dengan cepat, ingin mencari tahu lebih awal dan kembali ke Feng Tianxing. Sedikit yang dia tahu bahwa Feng Tianxing mengerutkan kening dan mengulurkan tangannya untuk memegang mayat ras iblis. Masih ada suhu sisa. Dengan tubuh yang kuat seperti ras iblis, bahkan jika menderita pukulan fatal, itu bisa bertahan lama. Dengan kata lain, kesadaran iblis-iblis ini kemungkinan besar akan tetap ada. Dan ada kemungkinan mereka sedang menyelidiki. Saat Feng Tianxing melemparkan pil obat ke perut iblis itu lagi, pil obat itu mulai bekerja, dan tubuh iblis itu menunjukkan tanda-tanda kehidupan kembali. Pada saat yang sama, Feng Tianxing menuangkan sedikit racun ke dalam tubuh iblis itu. Di antara teknik rahasia makan jiwa. Dengan getaran terakhir dari tubuh ras iblis, tubuh yang kuat ini akhirnya kehilangan nilai terakhirnya, dan tidak ada vitalitas terakhir. Feng Tianxing menutup matanya diam-diam, dan pemandangan yang terjadi tadi malam muncul di benaknya. Bayangan gelap menyapu langit, dan kemudian mereka semua jatuh ke tanah. Jelas, bayangan ini tidak cukup bagi Feng Tianxing untuk menilai identitas dan kekuatan lawan. Setelah berpikir sejenak dalam benaknya, Feng Tianxing menemukan mayat iblis di sudut. Seperti yang diprediksi Feng Tianxing, mayat itu tidak sepenuhnya keren, dan bisa dikatakan sebagai mayat yang paling hidup. Dan sudut dia berada adalah jarak terbaik untuk mengamati bayangan. Untuk mengenang iblis sebelumnya, Feng Tianxing telah melihat adegan iblis itu melihat ke atas. Setelah operasi lain, Feng Tianxing mendapatkan seluruh gambar bayangan itu. Mengenakan topeng, bayangan itu lewat dalam sekejap. Tidak banyak informasi yang dapat diperoleh Feng Tianxing, dan satu-satunya hal yang masuk akal adalah ras iblis ini bukan milik Hurley dan bawahannya. Karena metode Demon Raja ini sama sekali berbeda dengan Hurley. Jalannya berbeda, dan tentu saja tidak mungkin menjadi musafir yang sama. Mungkin juga bantuan asing yang dibawa Hurley. Setelah memikirkannya, Feng Tianxing menjatuhkan tubuhnya di sini dan naik ke udara. Setelah bertemu dengan Luo Wu lagi, Feng Tianxing berbalik dan membawa Luo Wu ke kota yang jauh. Luo Wu sedikit tidak jelas, sampai Feng Tianxing meminta ruang anggur sendirian. Luo Wu sedikit terkejut. Tuan Feng, apakah Anda terluka? Tidak pantas untuk diminum, bukan? Luo Wu mengingatkan dengan ramah. Feng Tianxing menggelengkan kepalanya. Tentu saja tidak. Setelah menunggu sekitar setengah saat, setan masuk ke toko anggur dan langsung pergi ke meja Feng Tianxing untuk duduk. Aku dengar ada banyak dunia rahasia baru-baru ini. Aku ingin tahu apakah orang ini punya ide untuk menjelajah bersamaku? Feng Tianxing kembali. Pohon di Domsan rasanya enak. Setelah keduanya bertukar kode, Demon Rache duduk tegak, mengubah penampilan pemabuk sebelumnya. Aku tidak tahu apa yang Tuan ingin tanyakan. Feng Tianxing meraba dagunya dan berpikir sejenak. Siapa yang memasuki kota kemarin? Kekuatannya mungkin ada di seluruh tubuh, seharusnya dari timur. Ras iblis menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Berita ini akan memakan waktu sekitar setengah jam. Feng Tianxing bertanya lagi. Apa yang terjadi dengan Hurley akhir-akhir ini? Setan kembali. Heli telah meringkuk di kamp baru-baru ini, dan tidak berniat untuk keluar. Namun, kota yang dibantai oleh Sera telah ditangani oleh iblis, dan beberapa dari kita juga telah masuk. Saat ini, ada tidak cukup informasi. Apa evaluasimu tentang Sira sekarang? Kembali ke tuanmu. Reputasi Jenderal Sera telah melonjak. Baru-baru ini, banyak orang pergi mencari Jenderal Sera untuk membelot. Feng Tianxing mengangkat alisnya sedikit. Mengapa? Dalam kognisi Feng Tianxing, Sera, yang melakukan pembantaian kota tanpa pandang bulu, harus ditolak oleh orang lain. Tidak peduli seberapa buruk reputasinya, itu akan sangat tidak menyenangkan. Tapi sekarang mendengarkan arti dari setan, tampaknya reputasi Sera tidak menurun, tetapi meningkat banyak.
Ini agak aneh. Setan kembali. Mungkin berpikir bahwa Jenderal Sera adalah orang yang temperamen, dan tidak akan terlibat dalam intrik dan tipuan itu, dan memiliki warisan iblis kuno. Sudut mulut Feng Tianxing sedikit berkedut, dan benar saja, pemikiran iblis ini tidak dapat dispekulasikan dengan pemikiran manusia. Juga, warisan iblis kuno, dia tidak tahu jenis air kencing Sara ini. Hanya bajingan tua yang mencintai putranya seperti hidupnya, jenis yang bahkan tidak peduli tentang benar atau salah. Feng Tianxing menghela nafas dan mengatakan ini. Dimengerti, kirim saja informasinya sekarang. Setan itu bangkit dan pergi. Luo Wu tampak terkejut. Tuan Feng, apakah ini semua orangmu? Feng Tianxing mengangguk ringan. Berbicara secara akurat, itu adalah bawahan Hedu. Kali ini, saya mengambil kesempatan untuk menguji pikiran iblis-iblis ini dan menanyakan tentang beberapa berita di jalan. Luo Wu menunduk dan berpikir sejenak sebelum dia menghela nafas dengan emosi. Apakah ini alasan mengapa Tuan Muda Feng dapat memprediksi musuh terlebih dahulu? Orang-orang ini dapat memberi Anda banyak informasi, dan Anda dapat membuat keputusan. Feng Tianxing mengangguk tetapi juga menggelengkan kepalanya. Ini adalah kasus dalam teori, tetapi jaringan intelijen ini tidak sepenuhnya mapan. Sebelum hari ini, sebagian besar berita adalah tebakan dan kesimpulan saya, dan tidak ada petunjuk nyata untuk membuktikannya. Ucapan seperti itu langsung membuat Luo Wu semakin terkejut. Tidak ada berita sama sekali, itu semua dugaan. Bisakah Anda menebak bahwa itu mendekati 10? Dibutuhkan banyak pengalaman untuk dapat membuat penilaian yang akurat. Feng Tianxing melirik Luo Wu dan mengatakan ini. Sebenarnya, cara komandan tidak terlalu rumit. Cukup memahami apa yang dipikirkan bawahanmu. Untuk pengambilan keputusan dan medan perang, intelijen yang tampaknya tidak mencolok ini adalah yang paling kritis. Lokasi Gunung Suangfeng terakhir kali adalah jaringan intelijen. Jika jaringan informasi cukup, kota mana yang harus mengirim pasukan, dan kemana harus pergi, orang akan mengikuti di sepanjang jalan, sehingga Anda dapat memprediksi musuh terlebih dahulu.